Ketegangan di Asia Tenggara kembali memanas setelah Thailand melancarkan serangan udara ke Kamboja. Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali memanas dan meluas dengan pertempuran kini menjalar ke 5 provinsi di 2 negara. Konflik antara Kamboja dan juga Thailand yang kembali meledak nih, Trip. Halo Sobat Militer, selamat datang di channel Dalam Militer, tempat kita membahas dunia pertahanan, kekuatan angkatan bersenjata, geopolitik, serta perkembangan teknologi militer dari Indonesia dan mancanegara. Seperti yang sudah kalian lihat di cuplikan barusan, belakangan ini kawasan Asia Tenggara kembali memanas. Dua negara bertetangga, Thailand dan Kamboja, kembali terlibat ketegangan yang memicu perhatian dunia. Sebenarnya, perselisihan Thailand dan Kamboja bukan hal baru. Keduanya memiliki sejarah panjang perebutan wilayah perbatasan, terutama di sekitar kuil-kuil kuno yang berada di area strategis. Dalam beberapa bulan terakhir, insiden terjadi ketika Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau darat di daerah sengketa, yang menyebabkan korban di pihak Thailand. Balasan pun datang, Thailand melakukan operasi udara terbatas di daerah perbatasan sebagai peringatan. Media internasional menyebut bahwa militer Thailand bahkan bersiap untuk menetralkan ancaman Kamboja dalam jangka panjang jika situasi semakin buruk. Namun pertanyaannya adalah, jika konflik ini benar-benar berubah menjadi perang terbuka, siapa yang lebih unggul? Hari ini kita akan membahas perbandingan kekuatan militer Thailand versus Kamboja, mulai dari personel, angkatan darat, udara, laut, hingga bagaimana strategi tempur kedua negara jika konflik membesar. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas satu persatu, mulai dari Thailand. Thailand bukan sekadar negara wisata. Di balik ketenangan pantainya, Thailand memiliki salah satu kekuatan militer terbesar dan paling modern di Asia Tenggara. Dengan anggaran mencapai lebih dari 5,7 miliar dolar, Thailand mampu membeli alutsista mutakhir dari Barat maupun Cina. Mereka bukan hanya siap bertahan, tapi siap menyerang. Dengan personel aktif sekitar 360.000, cadangan personel besar dan terlatih, struktur komando modern dan terorganisir, dan tidak luput program wajib militer yang memperkuat cadangan tempur. Untuk angkatan daratnya sendiri, Thailand memiliki sekitar 400 tank tempur utama (MBT), termasuk VT-4 Cina, lebih dari 1.200 APC dan IFV dari M113 hingga Black Widow Spider, lebih dari 2.600 artileri termasuk howitzer 155 mm dan MLRS. Thailand memiliki keunggulan mobilitas, daya tembak, dan kemampuan menghadapi perang konvensional. Angkatan Udara Thailand. Ketika kita berbicara tentang keunggulan terbesar Thailand, inilah jawabannya: Air Superiority. Inventaris udara Thailand antara lain F-16 Fighting Falcon, JS-39 Gripen, pesawat latih tempur seperti T-50. Thailand tidak hanya bisa bertahan, mereka bisa menguasai angkasa. Kamboja dalam hitungan jam jika perang terjadi. Angkatan Laut Thailand. Thailand memiliki kekuatan laut terbesar di antara kedua negara. Dengan kurang lebih 70.000 personel, 1 kapal induk HTMS Chakri Naruabet, 7 fregat korvet, kapal patroli modern. Walau tidak sekuat Angkatan Laut Singapura atau Indonesia, kekuatan ini sudah lebih dari cukup untuk mendominasi Kamboja. Kamboja. Walaupun Kamboja tidak memiliki anggaran besar, tidak memiliki jet tempur, tidak memiliki kapal perang besar, tapi Kamboja memiliki satu hal yang penting: ketahanan dan pengalaman bertahan dalam perang darat. Mereka mungkin kalah dari sisi teknologi, tapi tidak bisa diremehkan jika konflik menjadi perang darat jangka panjang. Kamboja sendiri memiliki sekitar 124.000 personel aktif, cadangan kecil. Banyak pasukan ditempa dalam kondisi medan sulit. Jumlah bukan kekurangan terbesar mereka, tetapi modernisasilah yang menjadi faktor utama. Angkatan darat Kamboja berkekuatan namun usang. Itulah sebutan yang cocok bagi Kamboja dikarenakan angkatan daratnya sendiri hanya memiliki sekitar 200 tank, antara lain T-55, Type 59, dan Type 69, yang dimana ini adalah tank usang era Uni Soviet. Sedangkan untuk artilerinya sendiri memiliki sekitar kurang lebih 480 APC tua dari era Soviet dan China, yang dimana ini sangat terbatas untuk pertempuran cepat. Kekuatan utama Kamboja adalah pertahanan hutan dan penguasaan medan lokal, bukan mobilitas modern.
Angkatan Udara Kamboja. Inilah celah paling besar. Tidak memiliki satupun jet tempur, mengandalkan helikopter Mi-17, Z-9, pesawat transport ringan, dan juga radar terbatas, yang dimana ini sangat vital. Jika terjadi perang, Thailand bisa menguasai udara Kamboja dengan sangat mudah. Angkatan Laut Kamboja, penjaga sungai dan pesisir. Angkatan Laut Kamboja hanya memiliki sekitar 2.800 personel, 13 kapal patroli, hanya 1 kapal pendarat kecil, tidak ada fregat atau korvet besar. Kamboja memiliki kemampuan maritim sangat terbatas, hanya untuk polisi laut dan pengamanan pesisir. Setelah kita ambil data keseluruhan, personel militer, Thailand unggul, 360.000 berbanding 124.000. Angkatan Darat Thailand unggul jumlah dan kualitas. Kamboja kuat di pertahanan darat hutan. Angkatan Udara, Thailand menang telak, jauh di atas. Kamboja tidak punya jet tempur sama sekali. Angkatan Laut, Thailand menang mutlak. Kamboja hanya punya kapal patroli kecil. Anggaran pertahanan Thailand sekitar 5,7 miliar dolar Amerika Serikat. Kamboja sekitar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kesenjangan anggaran ini mencerminkan kemampuan modernisasi yang sangat berbeda. Jika perang terjadi, skenarionya begini. Skenario 1, serangan kilat Thailand. Thailand menguasai udara di hari pertama. Radar dan pangkalan Kamboja lumpuh. Tank dan pasukan cepat Thailand masuk ke perbatasan. Kamboja kewalahan menghadapi operasi gabungan modern. Thailand menang cepat. Skenario 2, perang jangka panjang. Gerilya. Kamboja bertahan di hutan dan pegunungan. Serangan kecil, jebakan, dan hit and run. Thailand akan kelelahan biaya. Konflik berlarut-larut tanpa kemenangan jelas. Kamboja bisa bertahan, tapi tidak bisa menang dalam perang konvensional. Kesimpulannya, Thailand memiliki keunggulan absolut di darat, udara, laut, personel, dan alutsista modern. Kamboja unggul dalam strategi defensif, tapi tidak mampu menghadapi serangan penuh Thailand. Namun, pada akhirnya, perang tidak akan membawa kemenangan sejati. Kedua negara akan rugi besar. Diplomasi tetap menjadi solusi terbaik untuk konflik lama ini. Itulah pembahasan lengkap mengenai perbandingan Thailand versus Kamboja versi channel Dalam Militer. Jika kalian suka dan ingin terus mengikuti informasi seputar dunia militer, pastikan kalian klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, saya pamit, sampai bertemu lagi di konten berikutnya, hanya di Dalam Militer. Salam hormat untuk para penjaga NKRI.